Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Selasa Kliwon ketemu Sabtu Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 17, net weton jodohnya ketemu 28. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi seperti apa kira-kira ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Sabtu bermakna sering bertengkar. Ini artinya diperkirakan perjodohan ini keharmonisannya sedikit bermasalah karena sering cekcok atau terlibat pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng, lebih disebabkan ini ada dua kemungkinan ya, salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, bisa sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang ya ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro untuk abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan 5 siklus atau pancasuda ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebuka tiup angin. Nah, ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya yang bersangkutan ini biasanya hidupnya kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Nah, makna sering berpindah-pindah di sini ya tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya, tetapi terkadang juga ada yang menyangkut pekerjaannya, tegese yang Melayu pindah sana pindah sini kurang cocok seperti itu. Biasanya itu yang sering terjadi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti ya. Tipe Pandito Mukti ini biasanya yang bersangkutan ini sering mendapatkan fitnah gitu ya, dicaci maki, dikucilkan, tetapi insya Allah yang bersangkutan ini tetap wiwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya. Tentu saja ya bagi mereka-mereka yang kuat dan tahan uji ya bisa melewati ini semua. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo ini biasanya yang bersangkutan ini mengalami pelemahan taraf hidupnya, agak susah biasanya terutama di awal-awal pernikahannya ya, sering menghadapi ujian cobaan ya, agak berat. Tetapi jika yang bersangkutan ini terus mau berjuang dan bisa melewati ini semua, tentu kedepannya biasanya lebih bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,8 bermakna murah rezekinya, artinya murah sandang pangane ya, insya Allah senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki, mencari nafkah. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,8 bermakna murah rezekinya. Sedangkan kelima lampu hijaunya ini, kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Sabtu bermakna sering bertengkar. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebu katiup angin, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandito mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan atau dianjurkan, disarankan. Karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi ya, tetapi tidak mengapa ya kalaupun ini dilanjut, yang penting bersangkutan ini terus berjuang untuk selalu memperbaiki rumah tangganya, insya Allah masih berpotensi bisa diperbaiki tentu saja. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Selasa Legi ketemu Jumat Legi. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 8 ketemu 11, next weton judulnya ketemu 19. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Jumat bermakna bercerai. Ini artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna penghidupannya ini nanti insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe seri ya, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tanggai. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau wafat terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna ya perjodohan ini ada kemungkinan berpotensi ya berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan bisa juga menimpa sang anak. Tetapi terkadang makna loro di sini bisa bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh bergawe. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe satira wirang, ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan ya, sering menghadapi fitnah dunia, yang itu semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya ini dianggap kurang baik sehingga menyebabkan aspek sosialnya ini kurang bagus, dan ini mutlak nanti harus diperbaiki oleh yang bersangkutan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pedaringan kebak, ini bermakna aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangani dan berada di level tertinggi. Artinya apa? Yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun jika yang bersangkutan ini mau berjuang, mau bekerja keras, ikhtiarnya maksimal dan bisa memaksimalkan potensinya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, ini bermakna ya perjodohan ini memang sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian antara suami dan istri, ini sudah bisa saling menerima ya, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,8 bermakna murah rezekinya. Ini artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki atau mencari nafkah. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 2 lampu merah. Kelima lampu hijaunya ini tadi ya dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe sri, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pedaringan kebak, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe jodoh, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,8 bermakna murah rezekinya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari
dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wirang. Sementara kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Jumat bermakna bercerai, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ini belum termasuk yang sangat tinggi, belum termasuk yang sangat riskan, yang sangat beresiko. Artinya apa? Potensi berhasilnya ini masih lebih besar. Artinya memungkinkan, sangat memungkinkan bisa diperbaiki rumah tangganya ini, tentu berpulang pada perilaku masing-masing yang menjalaninya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.